Selamat siang sahabat Beta, kembali lagi bersama kami di Beta News. Siang kali ini kami ada di daerah Mejobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dan kebetulan sudah berada di depan salah satu tempat atau taman untuk wedding, outbound, semacam itu. Namanya adalah Taman Mega Sahwahita, yang kebetulan sedang viral juga karena termasuk pihak dari Taman Mega Sahwahita ini membentuk tim atau membentuk menggabungkanlah dari teman-teman yang bergerak di bidang WO untuk memberikan semacam kontribusi kepada teman-teman kita yang berjuang melawan COVID seperti perawat dan dokter untuk menggratiskan weddingnya atau akad nikahnya. Penasaran seperti apa dan bagaimana sih bentuk dari Taman Sahwahita ini di dalam? Kita langsung aja masuk dan ketemu pengelolanya. Teman. Jadi kita sudah sampai ya. Ini di Taman Mega Sahwahita. Jadi ini gerbangnya, yang atasnya ada bambu-bambu. Nanti kita langsung aja masuk, melihat langsung karena di sini memang sudah tertulis ya, bisa buat wedding, gathering, outbound, campground, semacam itu. Mantap, kita langsung aja masuk yuk. Oke sahabat, jadi kalau kita masuk areanya seperti ini. Emang ini belum pernah digunakan untuk wedding sama sekali ya. Benar-benar masih bentukan pertama dari perubahan ladang awal desa ya. Emang ini cukup luas ya sahabat. Nah, ini acara yang gratis buat paket weddingnya yang di flyer itu dari mana aja? Gabungan dari mana aja? Kami ada beberapa, diantaranya ada IDAS dekorasi, kemudian garden venue Taman Mega Sahwahita, kemudian ada Litaru MUA dari Makeup Artist, kemudian dari Eclipse Picture, terus kemudian ada FM Lighting yang kaitannya dengan sound sama lighting. Terus kita juga didukung sama At Home kemarin memberikan satu voucher untuk salah satu pemenangnya kamar pengantin. Kamar pengantinnya. Nah, ini idenya dari mana sih, Pak? Sebenarnya ini bukan ide, ini hanya semacam impact dari kondisi masyarakat yang mungkin terdampak COVID-19 ini ya. Dan sasaran yang kami tuju memang para pahlawan COVID, diantaranya adalah dokter, perawat, dan tenaga medis yang memang bersinggungan langsung dengan COVID, dengan gagasan bahwa resiko mereka lebih tinggi daripada kita yang hanya di rumah saja, perintah di rumah saja gitu. Bagi kita itu perlu kita kasih reward. Nah, ini tercetusnya kapan? Kalau terhitung dari sekarang sekitar 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu baru kita pikirkan draft, kita bikin draft untuk promo. Ada salah satu vendor yang sudah buru-buru langsung upload gitu ceritanya. Akhirnya para peserta sudah pada mendaftar, akhirnya baru kita malam itu juga
kita undang besok pagi kumpul untuk menentukan teknisnya bagaimana, poin apa yang akan digratiskan semuanya vendor. Saya tanya satu persatu vendor yang terlibat, akhirnya terkumpul menjadi sebuah kelompok relawan ya, istilahnya relawan untuk pahlawan COVID itu sendiri. Ini khusus buat orang yang bekerja di Kudus, Pak, yang relawan-relawan COVID-nya itu. Pada prinsipnya kita memfasilitasi dari warga Kudus, mau kerja di rumah sakit Kudus, mau kerja di rumah sakit luar Kudus, atau para perawat terutama atau dokter yang klinik terbuka untuk umum, itu juga beresiko. Cuman program ini, yang pertama ini, kami hanya mampu mengakomodir untuk dokter, perawat, juga tenaga medis yang memang bersinggungan langsung dengan COVID. Contoh yang tidak adalah apoteker dan bidan. Untuk sementara kali ini kita tidak akomodir gitu. Mungkin nanti di program kedua berikutnya. Ini namanya, ini sejak kapan, Pak? Kalau Taman Mega ini kita sebenarnya mau launching di awal Maret, akan tapi karena ada kondisi pandemi seperti ini, jadi kita nggak pakai launching. Kita juga punya planning untuk Wedding Expo harusnya di sini. Jadi bulan Maret kita sudah mulai buka. Sudah ada beberapa klien yang masuk untuk April, akan tapi karena pandemi ini jadi banyak yang cancel, jadi sampai saat ini masih perawan belum kepake. Nah, ini apa namanya yang tadi program tadi kan di sini ya nantinya. Itu lebih ke acara weddingnya apa akadnya? Untuk program kali ini karena kita nggak boleh mengadakan kegiatan kerumunan atau keramaian, maka untuk periode promo yang pertama ini memang kita fokus di akad. Di akad itu kita yang go to klien, artinya mau klien akad nikah di rumah kita mau di gedung misalkan atau di tempat masjid dan lain sebagainya kita ikuti. Artinya tidak harus di taman. Jadi tidak harus di sini. Tidak harus di taman. Tapi nanti dari peserta yang tergabung dalam seleksi tersebut, yang lolos seleksi tersebut, ada satu peserta yang mendapatkan voucher atau hadiah lah, nanti kita pakai giveaway gitu. Dari at home itu tadi kamar pengantin, dari kita gratis untuk menggunakan garden party ini untuk resepsinya. Misalkan nanti pandemi udah selesai mau resepsi, gratis tempatnya. Sampai saat ini itu sudah ada sekitar 60-an yang mendaftar. Akan tetapi kalau kita hitung durasi waktu sampai akhir tahun itu tidak memungkinkan kita memenuhi semua 60. Kita hanya mampu memenuhi sekitar 15 sampai 20 peserta yang mampu kita akomodir untuk kita gratiskan. Jadi nanti dari 60 tersebut juga kita seleksi lagi yang sudah fix tanggalnya, yang sudah fix bulannya, terutama di tahun 2020 ini. Kemudian yang sudah mendaftar di KUA, karena ini KUA juga posisi tutup, saya takutnya mereka menyiapkan akad bla bla bla, ternyata belum daftar KUA, agak percuma juga. Terus kemudian 15 tersebut kami ambil dari yang terdekat dari hari ini, terdekat dengan hari ini. Tapi syarat-syarat tersebut sudah dilalui, syarat administrasi sudah daftar KUA dan lain sebagainya. Pokoknya tinggal tinggal pelaksanaannya kita ready pokoknya. Yang terdekat dari hari ini kita gratiskan semuanya sampai fotografinya. Sampai sound systemnya dan lain sebagainya kita gratiskan. Kalau budgetnya itu rata-rata per orang anggarannya berapa, Pak? Kemarin kami coba mengestimasikan sama teman-teman vendor yang terlibat. Memang tidak terlalu besar ya, kalau akad tidak seperti resepsi yang sampai ratusan juta. Per orang kita estimasikan sekitar 7 sampai 10 juta untuk pelaksanaan akad itu sendiri. Tapi itu kan kita gratiskan. Jadi andaikan mereka melaksanakan akad dengan proses yang hampir sama dengan kami, itu sekitar 7 sampai 10 juta. Tapi kalau ada yang nambah berarti itu mereka sekali, ya. Kalau ada yang speknya nambah, misalkan fotografi mau ini nambah, atau dekorasi mau tambah kamar pengantin, atau nambah flooring, stall flower atau dan lain sebagainya. Kalau WO gratis pokoknya. Terus kemudian misalkan MUA, dia tambah melati tambahan misalkan, atau pesen gaun sendiri itu pasti bayar lah. Pesen gaun sendiri dengan model sendiri itu pasti ada casnya, dan cas itu pasti insya Allah kalau dari awal kita sudah berniat untuk sosial, maka harganya beda dengan yang reguler biasanya. Nah, kalau yang udah daftar itu nantinya kalau dari sini sendiri agendanya itu per weekend apa sesuai dengan tanggal mereka?
Kita sesuaikan dengan tanggal mereka, tapi gitu. rata-rata memang akad nikah jatuh di hari-hari yang weekend ya, karena mereka juga kerja, apalagi dalam kondisi seperti ini pandemi, mereka nggak bisa cuti terlalu lama, mereka nggak bisa ngambil hari efektif untuk akad, otomatis banyak klien atau para peserta ini yang ngambil weekend, terutama Ahad atau Sabtu. Berarti sampai akhir 2020 ya, Pak? Rencana kami seperti itu. Oktober kami ada program baru lagi. Insya Allah kalau disetujui sama teman-teman, juga direstui sama calon pengantin, kita berdoa bersama. Oktober kita mampu buka program baru lagi dengan vendor yang lebih banyak lagi, dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi karena vendornya banyak. Oke sahabat, setelah tadi kita melihat langsung dan ini ya, kita masih ada di sini bahwa di luasan tanah sekitar 3000 meter persegi ini, tadi kita sempat tanya sama bapaknya, dan dulunya memang ini tanah ladang yang kurang terurus ya, akhirnya disewa milik desa atau tanah milik Kelurahan Mejobo, Kabupaten Kudus ya, Kecamatan Jati ini. Dan sudah ngobrol dengan bapaknya panjang lebar juga mengenai salah satu bentuk partisipasi dari teman-teman yang tergabung dalam wedding organizer di Kudus, dan beberapa pihak yang memang ingin memberikan semacam kontribusinya untuk para pahlawan kita yang saat ini masih berjuang untuk melawan COVID-19, utamanya para perawat, para dokter ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat semua, dan tentunya kita terus mendoakan supaya COVID-19 ini segera berlalu, kita semua sehat dan bisa beraktivitas normal seperti biasa. Untuk itu terus ikuti kami di Beta TV dengan cara subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya, karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif. Sampai jumpa.